Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nasution, NPM 18036, jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Bung Hatta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah data yang diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data-data acak yang dapat dibuat menjadi data kelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ada terbagi tiga, yaitu distribusi frekuensi biasa, distribusi frekuensi kumulatif, dan distribusi frekuensi relatif. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi biasa. Ya, distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Selanjutnya yaitu distribusi frekuensi relatif, yaitu distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Selanjutnya yaitu distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif, frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi kumulatif memiliki kurva yang disebut ogit. Nanti kita akan bisa melihat contohnya. Nah, ini adalah contoh membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, bisa kita lihat ini adalah data hasil ujian akhir mata kuliah statistik dari 60 mahasiswa, dan ini adalah data yang masih acak-acakan ataupun tidak berurutan. Nah, kita akan menyelesaikannya. Yang pertama kita harus urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah kita urutkan, maka kita akan mengetahui bahwasannya data terkecilnya adalah 10, yang terbesarnya adalah 98. Maka kita akan membuat jangkauan R-nya adalah sama dengan 98 dikurang 10 sama dengan 88, banyak kelasnya, ataupun Q sama dengan 1 ditambah 3,3 log 60 sama dengan 6,8 atau dibagi menjadi 7. Lebar interval kelas I atau sama dengan 88/7 sama dengan 12,5, kita perkecil jadi 13. Batas kelas pertama misalnya diambil 9. Maka kita akan menuliskan frekuensi secara melidi ataupun turus. Nah, ini dia. Maka kita bisa melihat interval kelasnya adalah 9 sampai 21, 22 sampai 34, 35 sampai 47, 60, 48 sampai 60, 61 sampai 73, 74 sampai 86, 87 sampai 99. Maka kita akan bisa melihat frekuensinya itu 3, 4, 4, 8, 12, 23, 6. Nah, maka ini adalah contoh data hasil ujian akhir mata kuliah statistik dari 6 orang mahasiswa tersebut. Interval kelas, frekuensi, titik kelas, interval kelas, titik tengahnya. Nah, dari distribusi frekuensi di atas kita dapat menyimpulkan bahwasannya banyaknya kelas adalah 7, batas kelas-kelas adalah 9, 21, 22, 34 sampai seterusnya. Batas bawah kelas adalah 9, 22, 35, 48, 61, 78, 87. Batas atas kelas adalah 21, 43, 47, 60, 73, 86, 99. Tepi bawah kelas adalah 8,5 sampai 86,5. Tepi atas kelas adalah 21,5 sampai 99,5. Titik tengah kelas adalah 15, 20, 28, 41, 54, 67, 80, 93. Interval kelas adalah sebagaimana kita lihat di sini. Panjang interval kelas masing-masing adalah 13, frekuensi kelasnya adalah 3, 4, 4, 8, 12, 23, 6. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang histogram poligon frekuensi dan kurva. Nah, histogram dan poligon frekuensi adalah dua grafik yang sering digunakan untuk menggambar distribusi frekuensi. Nah, histogram merupakan grafik batang dari distribusi frekuensi dan poligon frekuensi merupakan garis grafiknya. Nah, pada histogram batang-batangnya saling melekat atau berimpit, sedangkan poligon frekuensinya dibuat dengan cara menarik garis dari satu titik tengah batang histogram ke titik tengah batang histogram lainnya. Agar diperoleh poligon tertutup harus dibuat dua kelas baru yang panjang
kelas sama dengan frekuensi 0 pada kedua ujungnya. Nah, ini adalah contoh tabel. Nah, berikut ini adalah upah karyawan dalam ribuan rupiah per minggu dari sebuah perusahaan. Kita bisa lihat interval kelasnya 100 sampai 199 sampai seterusnya, yaitu 700 sampai 799. Frekuensinya 15, 20, 30, 25, 15, 10 dan 5. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah dalam membuat histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi di atas. Yang pertama, kita harus membuat sumbu datar ataupun sumbu tegak yang saling berpotongan. Nah, untuk menyajikan data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi menjadi diagram seperti biasa, dipakai sumbu datar untuk menyatakan kelas interval dan sumbu tegak untuk menyatakan frekuensi. Yang kedua yaitu menyajikan frekuensi pada tabel ke dalam bentuk diagram. Setelah sumbu datar ataupun sumbu tegak dibuat pada langkah 1, buat diagram yang menyatakan frekuensi data. Bentuk diagramnya seperti kotak ataupun diagram batang dan diisi dari batang-batang yang berdekatan harus berhimpitan. Pada tepi masing-masing kotak atau batang ditulis nilai tepi kelas yang diurutkan dari tepi bawah ke tepi atas kelas. Nah, yang selanjutnya itu membuat poligon frekuensi. Tengah-tengah tiap sisi atas yang berdekatan dihubungkan oleh ruas-ruas garis dan titik-titik tengah di sisi-sisi atas pada batang pertama dan terakhir. Di sisi terakhir dihubungkan dengan setengah jarak kelas interval pada sumbu datar. Bentuk yang diperoleh dinamakan poligon frekuensi ataupun poligon tertutup. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini adalah hasil akhir dari histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi di atas. Dapat dilihat pada gambar berikut ya. Sebagaimana yaitu upah dalam ribuan rupiahnya itu 49,5 sampai 849,5. Dan frekuensinya ada 30, 25, 20, 15, 10, 5. Yang berbentuk batang kotak adalah histogram, yang garis yang menghubungkan adalah poligon frekuensi. Oke, selanjutnya itu OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi kumulatif kurang dari, grafiknya berupa OGIF positif. Jadi kalau yang kurang dari yaitu adalah OGIF positif. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa OGIF negatif. Mari kita lihat contohnya. Sebelum ke contoh, saya akan menjelaskan tentang frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari untuk suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sesudah kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Oke. Nah, ini adalah data upah karyawan sebelumnya, dapat digambarkan OGIF-nya, akan tetapi sebelum itu buat terlebih dahulu tabel distribusi frekuensi kumulatifnya. Sebelumnya kan interval kelasnya sudah jelas, frekuensinya sudah. Kita akan setelah itu frekuensi kumulatif kurang dari. Maka kita bisa lihat 15, 35, 65, 90, 105, 115, 120. Dan frekuensi kumulatif lebih dari 120, 105, 85, 55, 30, 15 dan 5. Setelah kita telah membuat frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, maka kita akan bisa membuat tabelnya. Oke. Nah, ini dari tabel tersebut di frekuensi kumulatif di atas dapat digambarkan OGIF seperti pada diagram berikut. Sebagaimana kita lihat upah dalam ribuan rupiahnya, frekuensinya. Maka garis-garis tersebut adalah OGIF positif dan OGIF negatif. Garis hijaunya itu adalah OGIF positif yang merupakan frekuensi kumulatif kurang dari, dan garis biru adalah garis oranye ataupun OGIF negatif adalah distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang distribusi frekuensi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas, mungkin bisa diberikan komentar di bawah ini. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.